Al-Mabhathus Sabi' Ashar, pembahasan ke-17. Apakah puasa itu menjadi syarat sahnya iktikaf? Apakah puasa menjadi syarat iktikaf? Maksudnya iktikaf itu khusus untuk yang berpuasa. Apakah begitu? As-shaumu syartun li sihhatil i'tikaf mutlaqan 'inda al-Malikiyah. Puasa adalah syarat untuk sahnya iktikaf secara mutlak bagi mazhab Maliki. Wa fi riwayatin 'indal Hanabilah, dalam riwayat Imam mazhab Hambali. Wa huwa syartun 'indal Hanafiyah fil i'tikaf al-manzur faqat duna ghairihi min at-tatawwu'. Dalam mazhab Hanafi, puasa adalah syarat iktikaf nazar, berarti wajib. Kalau sunat enggak, iktikaf sunat enggak syarat puasa. Walaysa bi syartin 'inda Syafi'iyah wal Hanabilah fi ashahhir riwayat 'indahum. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, dalam satu riwayat, puasa sama sekali bukan syarat sahnya iktikaf. Wa huwa qaulu Dawud Ibn Hazm fa yusihhu bila saumin. Ibn Hazm, Abu Dawud Al-Zahiri, maka sah iktikaf tanpa puasa, kecuali memang dia nazar puasa dan iktikaf, itu lain lagi. Wa yasih 'indal jumhur ghairal malikiyah i'tikaf laili wahdahu. Jumhur ulama mengatakan sah iktikaf malam saja, kecuali mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki boleh iktikaf malam kalau enggak nazar. Kalau nazar maka yang enggak boleh iktikaf malam saja. Dalilnya apa? Dalilnya adalah istadalam jumhur ala 'adam ishtirati shaumi fil i'tikaf ma ya'ti. Dalilnya jumhur ulama bahwa tidak disyaratkan puasa untuk i'tikaf dengan dalil-dalil berikut ini. Ustaz depan, Ustaz depan sini, duduk sini. Penjamin bagunya. Nah, jadi jumhur ulama mengatakan bahwa puasa bukan syarat untuk sahnya iktikaf. Dalilnya apa? Tarjamah Al-Bukhari, Imam Bukhari membuat satu bab atau judul fi sahihihi, dalam sahihnya, bab man lam yara alaihi idza i'takafa shauman. Wa dzalika fi hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa ilalatan fil masjidil haram qala aw fi binadrika. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa tarjamatu hadzal bab mustalzimatul mathaniyah, mustalzimatun lithaniyah, lian al-i'tikafa idza sagha lailan bi ghairi nahari istalzama sihhatahu bi ghairi siyamin min ghairi aksin. Ini cerdasnya Ibnu Hajar rahimahullah.
Ini bab orang yang tidak berpandangan tentang puasa, i'tikaf mesti gandeng dengan puasa. Dalilnya apa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pada waktu masih jahiliyah saya bernazar untuk i'tikaf malam hari di Masjidil Haram, i'tikaf malam hari di Masjidil Haram. Maka Rasulullah SAW perintahkan, aufi binadrika, penuhi nadarmu, penuhi nadarmu. Udah, segitu dalilnya. Maka di sini Ibnu Hajar rahimahullah menyimpulkan bahwa kalau Rasulullah SAW memerintahkan nazar memenuhi nazar i'tikaf malam hari, maknanya malam hari itu nggak ada puasanya. Berarti sah i'tikaf tanpa puasa. Begitu. Ini dalilnya jumhur mazhab Syafi'i dan riwayat mazhab Hambali bahwa i'tikaf walaupun nazar sekalipun tetap sah tanpa puasa. Bukan seperti mazhab-mazhab lain yang mewajibkan tadi. Sabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu i'takafa min ghairi shaumin wa dzalika fi Syawal. Ada juga riwayat lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal beliau i'tikaf tanpa puasa. Fa Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat fi haditsin jaa fi akhirih falam ya'takif fi Ramadan hatta i'takaf fi akhir al-ashri min Syawal. Beliau tidak i'tikaf bulan Ramadan sehingga beliau i'tikaf di 10 akhir bulan Syawal. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga i'tikaf tanpa puasa di bulan Ramadan. Aziz Idris taqaddam. Aziz doang, yang lain ntar dulu. Kecuali yang memang Aziz boleh duduk, yang enggak diam. Wastadallu biqaulillahi ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Ini dalilnya lagi tafsir dari ini. Jangan kalian berhubungan langsung dengan wanita, dengan istri-istri kalian, sedangkan kalian i'tikaf di masjid. Maknanya apa? Maknanya ini enggak puasa. Lannahu bighairi shaum akif wallahu man'al akifa minal musyaratil mar'ah. Karena sungguhnya itu i'tikaf tanpa puasa, makanya Allah Ta'ala melarang untuk berhubungan dengan perempuan tatkala i'tikaf. Berarti nggak puasa. Sebab kalau lagi puasa nggak usah dilarang juga otomatis nggak akan berhubungan dengan istri. Nah, ini dalil kita. Nah, tadi kok bisa ada pendapat imam-imam juga yang mewajibkan i'tikaf itu harus puasa, gimana? Biqauli ta'ala tsumma atimus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid haitsu dzakara al-i'tikafa aqiba as-shaumi fadalla 'ala annahu la i'tikafa illa bisiyam. Di sini Allah menyebutkan lafaz i'tikaf ini setelah lafaz siyam. Berarti i'tikaf ini partnernya siyam, enggak ada i'tikaf tanpa siyam. Wa tu'inqu bi hadza bi annahu laysa fiha ma yadullu 'ala talazumiha. Tapi ini dikritik pendapat ini. Di sini enggak ada dalil bahwa ini mesti bersamaan, enggak ada begitu. Wa illa lakana la sawma illa bi'tikaf wa la qaila bihi. Seandainya itu mesti berdampingan, tentulah puasa juga enggak jadi tanpa i'tikaf. Enggak kan, enggak ada begitu. Puasanya enggak jadi, kenapa? Karena enggak i'tikaf kan enggak ada. Berarti sama juga, enggak bisa dikatakan
Iktikaf nggak jadi kalau nggak puasa. Nggak bisa, ini bukan dalil itu. Kemudian ada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la i'tikafa illa bisaumin. Nah, mereka punya dalil juga ini. La i'tikafa illa bisaumin. Tidak ada i'tikaf melainkan dengan puasa. Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'takif wasum. I'tikaflah dan puasalah. Oh, ini ada dalilnya. Gimana ini? Kan berarti kuat dalil mereka. Wa ujiba, dijawab bil anil istidlal bihima. Cara pengambilan dalil dengan dua hadis tadi. Jadi bantah ini bukan bantah hadis ya. Nah, itu kalau kita belajar usul fikih, kemudian kita belajar fikih muqaron, tarjih dan sebagainya seperti ini. Ini contohnya. Mereka punya dalil ini. Terus gimana? Bantah. Duh, hadis kok dibantah? Bukan bantah hadis. Wa ujiba anil istidlal bihima. Yang dibantah itu cara berdalil dengan hadis itu. Gimana bantahnya? Bi annal haditsaini. Karena kedua hadis tersebut dhaifani, dhaif dua-duanya. Loh, masa hadis dhaif enggak bisa dipakai? Hadis dhaif dipakai itu untuk fadhail, bukan untuk hukum. Wa ba'da tafsili aqwali al-a'immati fi hadhil mas'alati fama damal muslimu sha'iman fayanbaghi lahu ayyan i'tikaf. Dah selesai sudah pembahasannya. Sebagai tambahan peringatan, hendaknya selama orang muslim itu berpuasa, baiknya dia masuk masjid i'tikaf. Fayakunu i'tikafu sahihan bittifaqin. Sehingga i'tikafnya dalam masjid itu sah menurut siapapun. Menurut mazhab manapun sah itu. Ini baru datang ini. Baru datang ini. Masya Allah. Nah, ijlisu. Nah, ini yang baru datang aja sekarang. Tampil sendirian. Wa in kana al-qawlu ar-rajih 'inda al-ulama fi hadhihi al-mas'alah qawl al-jumhur anna as-sawma laysa syartan li siyab al-i'tikaf sawa kana i'tikaf mandhura aw naflan li quwwati adallatihi. Nah, maka kalau kita masuk masjid dalam keadaan puasa niat i'tikaf, ini i'tikaf sah menurut semua ulama. Walaupun jumhur yang lebih kuat dalilnya bahwa sah i'tikaf tanpa puasa. Tambih peringatan ini. Yang bayi di dakhil masjid li nahwi salatin aw ghairiha ay yanzuru i'tikaf. Nah, ini cara ulama-ulama zaman dulu untuk meningkatkan kedekatan pada Allah. Gimana? Dengan mengupgrade atau meningkatkan nilai ibadah. Caranya gimana? Bi ayyaqul, ayyanduru i'tikaf bi ayyaqula lillahi alayya an au nazartu an i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi. Mau ke masjid bawah Pak Haji Abbas misalnya, mau sholat maghrib di sana, maka menjelang masuk itu nazar dia. Ya Allah, saya bernazar selama saya di masjid ini akan i'tikaf. Maka kalau udah nazar, i'tikaf hukumnya jadi apa? Jadi wajib. Summa yanwihi bi ayyaqula, maka masuk masjid langsung mengucapkan nawaitul i'tikafal mandzur alayya. Aku niat i'tikaf yang saya nadarkan atas diri saya. Fi hadzal masjid muddat iqamati fi. Nah, gitu. Lihat, kalau orang ada ilmu, Masya Allah, banyak caranya untuk menambahkan nilai amal. Jadi nanti antara yang i'tikaf di situ, yang nadar dengan yang tidak nadar, oh jaraknya jauh sekali. Yang nadar itu karena jadi wajib, pahalanya gede banget. Dengan yang hanya niat i'tikaf sunat.
Maka niat itikafnya gimana caranya? Saya niat itikaf yang dinadarkan atas saya di dalam masjid ini selama saya ada di situ. Selama saya ada di masjid ini. Dah. Sah niatnya itikaf itu. Hatta yusaba 'ala al-i'tikaf thawabal fardhi. Sehingga dia dapat pahala i'tikafnya itu i'tikaf wajib. Idil qaidah taqul fardu afdalu minan nafli. Karena kaidah itu mengatakan bahwa fardu itu lebih utama daripada sunat. Dari mana dalilnya? Kaidah ini susunan ulama. Dalilnya mana? Wa hadhil qaidatu ma'khudatu min jumlatil ahad min juli ahadits minha qaulu sallallahu alaihi wasallam fi ma yahki an rabbih. Dalilnya diantaranya adalah hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Nah ini, tidaklah hambaku mendekat padaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara yang aku fardukan atasnya. Maknanya, amal yang paling mudah mendekatkan diri pada Allah, paling cepat, paling Allah sukai untuk dipakai sebagai sarana pendekatan adalah ibadah wajib. Sementara ibadah wajib itu jumlahnya terbatas. Ya, ibadah wajib jumlahnya terbatas. Sholat udah hanya 5 kali. Terus gimana bisa ada kewajiban lagi? Dinazarkan. Jadi ini intikaf contoh aja ini. Ini contoh aja. Misalnya habis sholat isya, habis ba'diyah, ya Allah saya nazar mau tarawih 20 rakaat pokoknya. Nah, udah, maka tarawihnya jadi wajib itu. Karena nazar. Maka dia tarawih, niatnya juga bukan sunat tarawih, bukan. Niat tarawih yang dinazarkan. Fardu soalnya. Fardu tarawih manzur. Fardu tarawih yang dinazarkan. Maka 20 rakaat yang dia kerjakan itu wajib semuanya dan pahalanya pahala wajib semua, sehingga dapat 70 kali lipat. Dalam bulan Ramadan kan yang dilipat gandakan itu ibadah fardu soalnya. Kalau sunat dikasih pahala jadi wajib. Kalau wajib 70 kali lipat. Nah, maka kita gunakan kaidah ini sehingga yang sunat jadi wajib dulu. Yang sunat jadi wajib dulu. Gimana? Dinadarkan sebelum mengerjakan. Jadi nadar itu jangan bayangkan, oh saya nadar nanti kalau ini berhasil mau ini. Oh itu nadar yang dengan syarat itu. Nadar mu'allaq. Enggak usah begitu. Tinggal 5 menit nadar bisa. Wah ini udah selesai ba'diyah ini mau tarawih ini. Ya Allah saya nadar pokoknya. Saya tarawih 20 rakaat malam ini. Udah, jadi nadarnya itu. Maka sholatnya jadi sholat wajib tarawihnya. Sehingga derajatnya derajat wajib, maka 70 kali lipat selama Ramadan ini. Dan ini bukan yang khusus Ramadan. Sepanjang waktu ya begini, ini hukum Allah. Pokoknya kalau ibadah itu wajib, ya, derajatnya di atas sunat. Begitu. Qala Imamul Haramain, qala la'immah, khassallahu ta'ala nabiyahu bi ijabi asya'a li ta'zimi thawabihi. Imam Haramain mengatakan, para a'immah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara yang atas umumnya itu sunat. Tapi untuk Nabi diwajibkan li ta'zimi thawabihi, supaya pahalanya menjadi lebih besar, menjadi agung, untuk mengagunkan pahalanya. Fa inna thawabal faraidi yazidu ala thawabil mandubati bi 70 darajah. Sebab pahala fardu itu 70 kali lipat pahala sunat. Itu perbandingannya. Ya. Pahala fardu 70 kali lipat pahala sunat. Besok ini hari Senin mau puasa sunat, biar jadi wajib dinadarin. Ya Allah, saya nadar besok puasa Senin. Nah, udah besok puasa Senin itu jadi
wajib. Pahalanya bukan pahala sunat lagi, pahala wajib udah. Itu cara cara mengatrol nilai amal supaya pahalanya jadi 70 kali lipat walaupun di luar bulan Ramadan, apalagi Ramadan. Wa tamassaku bima rawahu Salman Farisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala fi Ramadan man taqarraba fihi bi khislatin min khisalil khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Barang siapa dalam bulan Ramadan melakukan perkara kebaikan, maka seperti melakukan perkara wajib di luar Ramadan. Dan barang siapa menunaikan fardu di bulan Ramadan, maka seperti menunaikan 70 kali lipat hal itu di luar Ramadan. Ini dalilnya. Kenapa kan tadi dikatakan fardu itu 70 kali lipat? Ini dalilnya. Faqabala an-nafla fi bil fardi fi ghairihi. Maka Rasulullah SAW membandingkan ibadah nafil dengan ibadah fardu di luar Ramadan. Wa qabala al-fardha fihi bi 70 darajah. Dan yang fardu lipat gandakan 70. Maknanya sunat dengan fardu itu adalah fardu itu 70 kali lipatnya sunat gitu. Ini kaidah umum. Wa hadza aslun muttaridun la sabila ila naqdihi bi syai'in min as-suwar. Nah, ini perkara yang sudah berjalan, nggak bisa ditentang bahwa fardu lebih utama daripada sunnah. Wastasna, tapi Imam Suyuti terfu'an salasatan. Imam Suyuti rahimahullah mengatakan ada perkecualian, bahwa ada yang sunat tapi derajatnya di atas wajib. Kata beliau, al-fardu afdalu min tatawwu'i abidin hatta walau qad ja'a minhu bi aktsara illa tatahhur qabla waqtin. Kecuali bersuci sebelum waktunya. Berwudu itu pas mau sholat itu wajibnya. Kalau belum mau sholat ya belum wajib berwudu, karena bersuci itu syarat sahnya sholat. Kalau belum mau sholat ya belum wajib, berarti sunat. Nah, untuk hal ini berwudu sebelum waktu sholat itu walaupun sunat derajatnya lebih mulia daripada berwudu mepet waktu sebelum sholat. Itu pengecualian pertama. Waqtida as-salami, dan memulai salam. Memulai salam itu hukumnya sunat. Menjawab salam hukumnya wajib, tapi derajatnya lebih tinggi yang memulai daripada yang menjawab. Nah, ini pengecualian juga. Walaupun itu sunat, tapi derajatnya di atas yang wajib. Pengecualian makanya ini. Wa kadzalika ibra'u mu'sirin. Demikian juga membebaskan orang yang kesulitan membayar hutang. Membayar hutang hukumnya wajib. Ya, membayar hutang hukumnya wajib. Membebaskan orang yang nggak bisa bayar utang hukumnya sunat. Baik itu membebaskan semuanya, membebaskan separuh, dan lain-lain. Itu hukumnya sunat. Nah, di sini kalau ada orang membebaskan hutang, maka dia derajatnya lebih tinggi daripada yang kewajiban bayar hutang tadi. Walaupun dia hukumnya secara fikih sunat, tapi derajatnya lebih tinggi.
Sebagian ulama lagi mengatakan al-fardu afdalu min naflin wa in kathura fima ada suran khudha hauta durar bad'us salami adanu wa tahara min qubaili waqtin mal ibra'i liman asura. Nah, ini ditambah lagi di sini. Mulai salam udah, kemudian azan. Azan itu sunat, menjawab azan wajib. Pahalanya lebih gede yang berazan derajatnya. Kemudian toharah udah tadi, membebaskan yang punya hutang juga udah sama. Tambihun akhar, peringatan lain, al-i'tikafu sunnatun bi ijma'il ummah, fa yanbaghi li talibil arbahi wal ujuri ayyan wal i'tikafa bil masjid kullama dakhal. I'tikaf itu sunnah dengan ijma' ummah. Maka bagi orang yang ingin mengumpulkan keuntungan dan pahala akhirat, hendaknya jangan pernah lupa setiap masuk masjid langsung i'tikaf. Wala yafutuhu hadzal ajru alladhi yahsulu bil jahdil yasir. Jangan sampai pahala yang begitu mudah didapatkan dengan sedikit susah payah ini luput gak dia dapatkan. Nah, kalau sebelumnya kita gak bisa i'tikaf di pondok ini, nanti insya Allah kalau masjid ini sudah jadi baru kita bisa i'tikaf dan bisa niat. Sebab syarat i'tikaf itu di masjid, wa antum aakifuna fil masajid. I'tikafnya di masjid, musola yang gak bisa. Orang firmannya memang begitu, aakifuna fil masajid. Saya i'tikaf dulu di musola lah barang 3 hari. Yang gak bisa. Kecuali kalau i'tikaf diartikan nginep, nah itu bisa. Tapi kalau i'tikaf dalam arti ibadah, ya, yang kita berdiam dengan niat aja dapat pahala di musola, yang gak ada itu. Emang beda musola sama masjid? Ya beda. Kalau masjid ya masjid, musola ya musola. Nah, musola bisa jadi masjid? Bisa. Oleh yang buat diniatkan jadi masjid, berubah jadi masjid nanti. Cuman ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau masjid harus wakaf. Udah. Wa annal masajida lillah, itu dalilnya. Masjid adalah milik Allah. Kalau udah jadi masjid, udah otomatis i'tikaf. Masjid otomatis i'tikaf. Kalau udah jadi masjid, ya itu konsekuensinya. Maka nggak ada sebenarnya masjid milik pribadi, itu nggak ada. Berarti musola itu. Dan kalau udah diwakafkan, dan kalau udah dirupakan sebagai masjid, ya sudah, itu ilal abad, selamanya masjid itu, hukum tanah itu selamanya. Dan ada konsekuensi lain kalau masjid itu. Yang haid gak boleh masuk, yang junub gak boleh masuk, kemudian barang yang permanen di situ jadi wakaf semuanya. Nah, kalau masjid itu, kalau musola enggak. Musola mah misalnya ini asalnya musola. Ah, ini lagi perlu perusahaan rumah ini. Ini asalnya bukan musola wakaf ya. Ini saya musola mau dipindah dulu lah ke sebelah sana. Ini mau sebagai rumah. Nggak apa-apa, ada itu musola soalnya. Kalau masjid ya nggak bisa. Jangankan jadi rumah, jadi madrasah aja nggak bisa. Nah, tapi pakai ngaji ya, pakai ngaji doang, hukumnya tetap masjid. Wanita haid tetap nggak boleh masuk situ. Nah, itu bedanya di antaranya. Termasuk kalau udah masjid, maka barang-barang permanen di situ udah i'tikaf wakaf hukumnya. Barang permanennya. Jadi nyumbang karpet. Kalau karpetnya hanya ditaruh aja, maka belum jadi wakaf. Tapi kalau karpetnya dipaku atau dilem di situ, maka otomatis jadi wakaf masjid gitu. Jadi wakaf masjid. Dan itu hukumnya langsung jadi hukum masjid. Sehingga kita ini bukan ngakali ya, bisa punya masjid di mana saja. Caranya gimana? Kita beli sajadah, taruh aja di masjid.
paku di situ. Paku di situ. Saya bilang pada DKM-nya, ini jadi masjid ya ini ya. Ini sajadah saya taruh sini, udah jadi masjid ini. Oh ya silakan. Dengan syarat tadi dipermanenkan paku di situ. Udah nggak bisa digerakkan lagi. Dah pakai sholat berapa hari. Terus kita bilang ini kayaknya nggak diperlukan amat lah, saya ambil aja lah. Iya. Udah ini sajadah ini hukumnya udah masjid ini kemana-mana. Sampai penitikaf gelar aja. Nah, itu itikaf di hajal masjid. Ini masjid ini soalnya hukumnya udah. Dengan catatan tadi itu. Makanya andaikan suatu saat, suatu ketika ada masjid direnovasi, lalu lantainya dibongkar, maka lantai ini dibawa kemanapun hukumnya masjid itu. Mau taruh di rumah, taruh di rumah, hukumnya masjid. Wanita haid, orang junub nggak boleh di situ. Dan kita nangkring di situ bisa itikaf. Ini kami pelajari waktu di Langitan. Ya heran lihat musola di sana. Jadi di Langitan itu kan musola, tapi 3 soft kalau nggak salah. Bagian depan tuh ada tulisan masjid. Aneh ini, musola tapi dalamnya ada masjid 3 soft. Ini gimana maksudnya ini? Terus saya tanya, jadi kalau saya di sini masjid? Iya. Saya melangkah ke sini musola? Iya. Kok bisa ini? Ya ini memang supaya bisa itikaf. Enggak, ini gimana ceritanya kok bisa sini jadi masjid ini? Nah, diceritakanlah. Ini bangunannya musola, tetap musola. Tapi tanah 3 sof ini masjid. Iya, gimana ceritanya? Jadi waktu masjid kecamatan namanya Widang, masjid desa Widang itu direnovasi kalau nggak salah. Maka ada tanah dalamnya masjid Widang itu dibawa ke sini. 3 sof ini di plester kuat, lalu di atas plester yang kuat itu ditaburi tanah pindahan masjid Widang tadi, sehingga 3 sof ini adalah tanah masjid sana, maka hukumnya hukum masjid. Begitu. Makanya kalau orang hati-hati, kontraktor atau arsitek dan sebagainya tuh ya akan hati-hati betul gitu. Hati-hati betul, ini tanah masjid atau untuk masjid, nazar berupa masjid atau untuk masjid. Apalagi memang sebelumnya sudah masjid, maka yang dalam kotak masjid itu masjid semua itu. Sehingga tanahnya digali untuk pondasi berikutnya nggak boleh keluar. Ya udah di situ aja, karena keluar hukumnya tetap masjid itu, berserakan itu. Begitu. Idris. Qala Imam Nawawi, yang bagi likulli jalisin fil masjidi al-i'tikafu sawa'un aktsara min julusi aw aqalla. Seyogianya bagi setiap orang yang duduk di masjid untuk i'tikaf, baik dia lama duduknya maupun sebentar. Bal yang bagi awwala dukhulihil masjid ayyan wal i'tikafa, bahwa kan seyogianya di awal dia masuk langsung niat i'tikaf. Hadzal adabu yang bagi ayyu'dana bihi wa yusha'a dzikruhu wa ya'rifahu as-sighar wal 'awam fa innama mimma yughfalu anhu. Kata Imam Nawawi begini tadi, mau duduk di situ sebentar atau lama hendaknya niat i'tikaf. Bahkan begitu masuk i'tikaf. Adab ini, kata beliau, adab ini hendaknya betul-betul diperhatikan dan disebarluaskan. Penyebutannya, mudzakarahnya, supaya anak-anak kecil pun tahu, orang awam pun tahu. Sebab ini perkara yang sering dilalaikan. Falihada nabbahna ala dzalika lima hunalika min atayal malik wal amni min manal mahalik fal mil musyammir. Karena itulah
Kami ingatkan perkara ini karena di sana ada hadiah-hadiah dari Allah Sang Maharaja dan ada keamanan dari kebinasaan. Sekarang masalahnya, ada nggak yang mau mengambilnya, yang mustah payah? Al-Mabhutsu Tsamin Asyar, pembahasan yang ke-18. Masailu Mansurah, permasalahan-permasalahan yang bertebaran. Nah, ini masalah-masalah sangat penting ini. Yang kita kalau nyari sendiri di kitab itu pelik itu untuk dapat itu. Di kitab apa ketemunya? Kadang di sini ada, di sana nggak ada. Ini oleh beliau dikumpulkan, masya Allah. Masalah pertama, hukum man safar ila baladin aftar alu qabla baladihi atau ta'akharu anha. Hukum orang yang pergi ke suatu negeri atau suatu kota yang penduduknya buka puasa sebelum tempat tinggalnya, atau penduduknya justru belum buka puasa. Nah, ini kan jarang kita perhatikan ini. Sahur di Jakarta, misalnya, di Jakarta itu maghrib misalnya jam 6:05. Jam 8 dia jam 8 dia terbang ke Lombok. Nah, tadi dia sahur di mana? Di Jakarta. Jam 8 terbang ke Lombok. Di Lombok itu, di Jakarta masih jam 5, di Lombok sudah buka puasa. Gimana begini ini? Apakah berarti puasanya lebih singkat sehingga dia bisa langsung puasa apa tidak? Langsung buka apa tidak? Ini misalnya. Atau sebaliknya. Orang Papua jam 8 terbang ke Jakarta. Sehingga karena dia terbangnya ke barat, maka yang semestinya jam 6 waktu Papua dia sudah buka puasa, di Jakarta baru jam 4. Wah, ini teman-teman udah buka puasa ini di Papua, saya di Jakarta gimana ini? Mau buka baru jam 4, gimana ini? Saya boleh buka enggak? Nah, misalnya begitu. Nah, ini yang dibahas ini. Ini contoh masih di Indonesia. Kalau contoh ke luar negeri, umrah gitu gimana? Umrah itu gimana coba? Perjalanan siang hari. Kalau pulang umrah, ya, terbang siang dari Madinah misalnya, itu bisa-bisa baru terbang 5 jam udah buka puasa itu di bawah itu. Karena waktunya lebih cepat, dibantu lagi dengan penerbangan ke sana. Terbang 6 jam, habis subuh terbang, mendarat di Indonesia, sudah maghrib. Wah, ghanimah ini. Apa begitu? Atau gimana? Kan jarang kita mikirkan ini. Ini dibahas ini. Alal qawli bi ikhtilafil matali'i. Mengikuti pendapat bahwa matla' itu beda-beda, seperti di awal dulu kita bahas. Lau safara syakhsun min biladin, seandainya seseorang melakukan perjalanan min biladin thabatitir ru'yah, dari satu negara yang ru'yah sudah subut di situ, fihi, ila baladin lam yara ahluhu hilala, ke negeri lain yang penduduknya belum melihat hilal. Dia berangkat dari Saudi tanggal 1 Ramadan misalnya, karena sudah ru'yah tanggal 1 Ramadan itu. Pas pulang ke Indonesia, lah, gak ada yang puasa. Kok gak puasa? Lah emang belum. Semalam sore diumumkan bahwa
hilal belum bisa diru'yah, ya kami nggak puasa. Lah ini gimana, saya di Saudi udah tanggal 1 tadi itu, saya tadi sahur, gimana coba? Ma'akhtilain fil matali', matla'nya beda. Terus gimana ini? Fal asahhu annahu yuwafiqum wujuban fis shaumi wa in kana qad atamma 30 yauman li'annahu bil intiqali ila baladihim sara wahidan minhum falzamhu hukmuhum. Nah, gimana? Maka begitu dia sampai ke tempat tersebut, dia menjadi penduduk negeri tersebut. Nah, kalau dia hari itu puasa, oke lah, selesai masalah. Karena dia puasa, teruskan puasa. Tapi nanti masalahnya, kan karena dia sehari lebih awal, berarti dia sudah 30 hari. Sementara tempat dia sekarang itu baru berapa? 29. Nah ini gimana ini? Puasanya jadi 31 hari. Ya iya, yang asal begitu memang. Yang asal memang begitu. Jangan nyengajain. Tanggal 30 orang pada puasa, wah, ngopi. Lah, enggak puasa. Kan saya udah 30 hari. Saya udah 30 hari. Asal enggak bisa begitu. Itu andaikan dia tetap di Saudi. Berhubung dia sudah di Indonesia, ya ikut sekarang. Ikut sekarang. Gimana? Ya dia ikuti aturan atau hitungan di Indonesia. Di Indonesia ini baru 30 Ramadan. Udah, jangan buka. Loh, saya kemarin udah 30 hari puasa. Peduli amat, pokoknya sekarang kamu harus puasa. Wa in kana qad atamma 30, walaupun kemarin itu udah 30 hari puasanya. Berarti ini gimana? Bonus. Alhamdulillah. Jadi ada teka-teki, ada orang puasa Ramadan 31 hari. Gimana? Ya ini gambarannya. Tanggal 1 Ramadan dia mulai puasa di Saudi. Sudah ru'yah. Terbang ke Indonesia. Ternyata di Indonesia belum puasa. Belum Ramadan. Ya udah. Ternyata hitungannya 30 hari juga. Wayah nawai, dia dapat bonus sehari puasa. Sehingga puasanya jadi 31 hari. Masya Allah, kan ajib itu. Gak sembarang orang itu bisa puasa Ramadan 31 hari itu. Begitu. Walau safara min biladin lam yura fihi ru'yah ila biladir ru'yah wa ahluha mu'ayyadun fayuftiru ma'hum wujuban. Nah sekarang sebaliknya ini. Sebaliknya ini. Puasa baru 29 hari. Karena dia orang Indonesia. Puasa 29 hari. Wah, penasaran pengen dapat iktikaf Ramadan di Masjidil Haram walaupun sehari nggak apa-apa lah. Tanggal 29 misalnya, atau tanggal 28 misalnya. Tanggal 29 misalnya, hari terakhir. Seperkiraan puasanya 30 hari. Maka dia pun terbang. Atau tanggal 28 lah misalnya dia terbang. Harapannya besok tanggal 29 mepet-mepetnya dia dapat sehari. Ternyata sampai sana Idul Fitri. Nah, Idul Fitri gimana ini? Idul Fitri gimana ini? Loh iya, kami mulainya sehari sebelum Indonesia. Dan di ru'yah ini 29 hari puasa sudah kelihatan hilal Syawal. Wah, lah saya puasa baru 28, gimana ini? Iya kan? Dia puasa baru 28. Rencananya besok 29 dia iktikaf di Masjidil Haram. Nggak taunya 29 dia itu 28 dia itu sudah 29-nya tanah haram. Mereka sudah 29, kita baru 28. 30-nya nggak ada karena ya hilal sudah ada. Gimana? Ya udah, jangan puasa waktu Idul Fitri itu, ikut Idul Fitri.
Sawaun asama thamaniyata wa 20 yauman. Walaupun dia puasanya baru 28 hari. Hah? Kalau tadi Ramadan 31 hari, ini Ramadan 28 hari sudah Idul Fitri. Bi ankana Ramadan aidan indahum naqisan. Fa waqiduhum ma'ahum fi at-tasi wal 20 min saumihi. Maka hari ke-29 dia itu yang mestinya dia mau puasa, ternyata di sana sudah Idul Fitri. Ya sudah, jangan puasa. Gimana? Ikut Idul Fitri. Am 29 bang karena Ramadan taman indahum. Atau misalnya 29 karena mereka ngitungnya 30, dia baru 29. Nah, ini biasa dia 29, dia 29, setelah itu 30-nya udah Id. Nah, terus gimana ini ceritanya? Masa puasanya 28 hari? Fayungzor fi dzalika. Maka diperdalam lagi pandangan atau pikiran tentang hal itu. Fa in shama 22 yauman qadha yauman. Bukan bonus ya kalau ini. Wah, bonus 28 hari. Bukan. Memang dia puasa baru 28 hari, dia sudah Idul Fitri, itu memang. Tapi tetap dia qadha sehari. Dia qadha sehari. Kapan dia? Nantilah. Lianna syar'a la yakunu kadzalik. Karena bulan itu enggak ada yang puasa 28 hari, enggak ada. Wa in shama 29 yauman fala qada alaihi. Nah, seandainya dia puasanya 29 hari, terus dia ngira besok tanggal 30 mau iktikaf di haram Ramadan, ternyata sudah 1 Syawal, ya sudah. Berarti memang 29 hari dia puasa. Walaupun penduduk Masjidil Haram puasanya 30 hari. Idnya bareng karena mereka ru'yahnya duluan. Lianna syar'a yakunu kadzalik. Karena sungguhnya bulan itu begitu itu hitungannya. Wajil mas'alatu tandarju dimna qa'idah al-hukmu lil mautin. Ini masalah ini sesuai dengan kaidah bahwa hukum itu mengikuti tempat. Ya, hukum itu mengikuti tempat. Jadi gimana? Ya, di situ maghrib, di situ belum maghrib, jangan, gitu aja. Nah, ini kan gambaran luasnya ini perbedaan tentang melihat hilal. Nah, perbedaan waktu ya gitu tadi. Berarti gimana? Dari Jakarta pergi ke Lombok, ya bonus ini. Bonus apa? Bonus buka puasanya lebih awal. Dari Lombok pergi ke Jakarta, wah, bonus juga puasanya lebih lama. Itu kebayang lebih panjang lagi kalau dari Jakarta ke Madinah. Oh, Masya Allah, bisa berbonus-bonus, berjam-jam itu puasanya. Mundur terus saja. Beda 4 jam. Nambah waktu 4 jam puasanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Mendingan kalau hanya ke Madinah. Kalau ke Belanda, wah, Masya Allah, itu puasanya bisa belasan jam, itu bisa 20 jam lebih. Lah gimana? Terbang ini. Terus hampir bareng dengan matahari, enggak maghrib-maghrib. Masya Allah, saya di Belanda mendarat. Ini terbang dari jam 12 terbang. Terbang ke Belanda. Wah, pesawatnya cepat. Terbang 12 jam. Pas mendarat, saya di Belanda juga baru jam 12. Masya Allah. Terbang jam 12, sampai di Belanda mendarat masih jam 12 lah. Sudah di udara 12 jam, di sini masih 12 jam. Jam 12, ya Allah. Mending kalau musim dingin. Musim panas, di sana buka puasanya jam 9. Wah, mantap itu. Puasanya 24 jam lebih itu jadinya. Lah gimana? Ya ikut itu. Al-hukmu lil mautin. Hukum itu ikut tempat tinggal di situ gimana?
Al-masalatu tsaniyatu damul lithah. Masalah kedua adalah darah di gusi. Darah yang muncul dari gusi gimana? Lau dam yatil lithatu shaimi fabasaqa hatta sara riquhu safiyan thumma ibtalahu fa innahu yuftiru 'ala al-asah ma'al ilmi annahu lam yasil ila jawfihi ghairu riqihi. Lakin ar-riqa lamma tanajjasa harum ibtila'uhu wa sara manzilatil 'ainil ajnabiyyah. Perlu perhatikan ini, terutama kalau kita cabut gigi, ya. Orang puasa, gusinya berdarah, lalu dia ludahkan, terus gimana? Sehingga bersih, sehingga meludah itu udah bersih, nggak ada darah lagi. Summa talahu, lalu dia telan. Fa innahu yuftir 'alal asah. Fa innahu yuftir 'alal asah. Maka itu batal puasanya. Loh, kok bisa? Ma'al ilmi annahu lam yasil ila jawfihi ghairu riqihi. Padahal waktu ditelan tuh enggak ada rasa darahnya, gimana? Kenapa kok begitu? Lakin ar-riqa lamma tanajjasa haruma ibtila'uhu. Sebab ludah ini hukumnya masih najis. Loh, kenapa? Kan belum dicuci dengan air. Ya. Jadi mulut, gusi terkena darah, hukumnya menjadi mutanajis. Hanya dengan dibuang gitu aja, hanya bersih dari darah, tapi hukum suci belum dapat. Karena dalam mazhab Syafi'i kan ada najis aini, ada najis hukmi. Lah ini aininya udah nggak ada memang. Dengan dibuang, diludahin, memang sudah nggak ada. Tapi selama belum dikumurin air, ya masih najis hukumnya. Najis apa? Hukmi. Maka ini ludah tadi masih najis hukmi juga, walaupun sudah nggak ada campuran darah, hukumnya ludah najis. Kalau ludah najis gimana? Ya haram ya nggak boleh ditelan karena najis. Dan yang kedua, itu hukumnya sudah sama dengan benda yang bukan alami milik badan kita, sehingga kalau ditelan menjadi batal puasa. Itu maksudnya. Qala al-Khatib, Imam Khatib Asy-Syirbini berkata, qala al-Adra', Imam Adra' mengatakan, wala yabudu ayyu qala man ammad balwahu. Nah, ini salah. Beliau menyampaikan, wala yabudu ayyu qala, tidak jauh kalau ada yang berpendapat atau dikatakan man ammad balwahu bidamil lithatihi bihaitsu yajri daiman. Barang siapa yang sudah terkena umumnya bala atau musibah yang berketerusan dan merata terus-terusan, gimana? Bidamilatihi haitsu yajri daiman, gusinya tuh terus berdarah, au ghaliban, atau umumnya lebih sering berdarahnya daripada enggaknya. Gimana kalau gitu? Apakah sebentar kumur terus kayak gitu, baru gak batal puasanya? Annahu yusamahu bima yashukul ihtirazu minhu, bahwa itu dimakfu, ditoleransi, diberi keringanan dari perkara yang susah untuk dijaga, susah untuk dihindari gitu. Ya, diberikan perkeringanan untuk perkara yang susah untuk dihindari. Wa yakfi basquhud dama, dan cukup baginya kalau dia meludahkan saja darah yang ngalir tadi.
wa yu'fa an atharihi. Lalu sisa-sisanya gimana? Dima'fu. Tidak dihukumi najis hukumiyah tadi. Karena ini ammatil balwa, sudah menjadi ya musibah atau kesulitan yang umum yang terus-menerus, yang kalau dia ditetapkan dengan hukum yang saklek akan menderita. Wa fi mas'adil mubtala bidamilitah, dan dalam masalah orang yang punya penyakit ini tadi, gusinya terus ngalir atau sering banget ngalir, al-aqrabu al-'afwu li raf'il haraj, yang lebih dekat, yang lebih kuat adalah dima'fu. Itu nggak harus kumur, asal udah dimuntahkan ya udah dima'fu, bersih aja. Sehingga nanti setelah itu dimuntahkan yang darahnya udah diludahkan, maka darah yang kemudian tidak ada campuran darah ya udah itu suci itu. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, wa 'inda al-Hanafiyah law kharaja min bani asnadi shaimi damun fakhdahala halaqatan aw ibtalahu fa in kana al-ghalabah lid-dami fasada shaumuhu wa 'alaihi al-qada'u wa la kafarata 'alaihi. Kalau keluar darah dari sela-sela gigi, dia puasa, tahu-tahu masuk ke tenggorokan atau dia telan, fa in kana al-ghalabah lid-dami fasada shaumuhu, kalau memang itu darah lebih dominan, lebih terasa, lebih banyak daripada ludahnya, fasada shaumuhu, maka rusak puasanya. Wa 'alaihi al-qada', qada' wala kafarah, tapi tidak ada kafarah. Wa in kana al-ghalabah lil-buzzaqi fala syai'a 'alaihi, tapi kalau yang ketelan itu terasa bahwa darahnya cuma dikit banget, yang umum yang banyak adalah air liurnya, fala syai'a 'alaihi, maka itu tidak apa-apa. Wa in kana sawa'an fal qiyasu alla yafsuda, nah kalau sama gimana? Maka kiasnya tidak batal. Fil istihsani, kalau menurut kaidah istihsan, al aslu baqa'u ma kana ala ma kana, pada asalnya ludah itu suci, ya berarti suci yang dimenangkan. Tapi wa yafsudu ihtiyatan, kalau mau ambil yang ihtiyat ya udah anggap batal, nanti qada gitu maksudnya. Nah, masalah-masalah begini seperti tadi ya, masalah matali', masalah perbedaan waktu yang kita safar dan sebagainya, dan masalah kemarin-kemarin yang begitu banyak itu, yang itu adalah masalah yang membutuhkan ijtihad. Itu kalau Abu Yas sendiri sering pakai kalau untuk mendiamkan orang yang sok Quran hadis, nah, itu paling enak itu. Tanya aja masalah begini, gimana puasanya? Dalilnya mana? Quran hadis ya. Qurannya mana, hadisnya mana? Ya harus buka. Harus buka gimana? Oh nggak boleh puasa. Nggak boleh puasa dia mana? Dia kan baru 28 misalnya. Ada nggak hadis bahwa puasa 28 hari? Gimana ya? Berarti puasa. Loh, udah ru'yah kok puasa gimana ini? Ini di Mekah udah ru'yah kok dia puasa? Kan bingung pasti. Bingung pasti, tanya dalilnya mana, hadisnya. Atau misalnya kayak gini tadi, masalah liur campur darah dan sebagainya. Pokoknya masalah-masalah yang istihadi. Itu paling enak untuk membuka mulut orang yang sering berlebihan mengkampanyekan gak usah ikut ulama, gak usah mazhab, langsung Quran hadis. Tanya begini, ya kan bisa jawab. Kan pengalaman Abu Yas sendiri itu. Mungkin dulu Abu Yas pernah ceritakan di mana ketemu orang yang sok begitu di Jakarta. Dia dengan gagah, kita lagi makan padahal itu,
Lagi makan di warung Padang, ngobrol-ngobrol, lihat kita pada pakai sorban. Dia ngajak ngobrol bahasa Arab. Ini orang Emirat ini. Ini orang Emirat. Dia bilang, saya ini S2 bidang hadis, S3 usul fikih. Saya di Indonesia punya misi untuk mengentas orang Indonesia dari kebodohan. Masya Allah, maksudnya apa? Ya, saya pengen membuat orang Indonesia itu pintar-pintar, biar gak usah ikut imam-imaman segala, langsung Quran hadis. Wah, ini mancing masalah ini. Akhirnya ribut itu, perdebatan dengan teman-teman alumni Pakistan. Terus dia bilang, saya sepakat dengan Anda. Wah, pintar kamu. Kita berteman. Entar dulu, ada syaratnya. Jawab pertanyaan saya dengan hadis atau Quran, saya ikut. Oh ya, apa pertanyaannya? Gampang pertanyaannya. Apa? Saya akan jawab nanti. Hadis ya? Ya. Pertama, pertanyaannya, ada orang sholat, lupa nggak baca Fatihah. Ingatnya waktu ruku, baru ingat belum Fatihah tadi. Apa yang harus dia lakukan? Terus balik berdiri apa gimana? Yang kedua, orang sholat lupa nggak baca Fatihah. Keingatan waktu rakaat berikutnya. Perasaan belum Fatihah tadi, yang rakaat tadi langsung surat. Apa yang harus dia kerjakan? Yang ketiga lebih parah lagi. Sudah salam baru ingat bahwa rakaat terakhir dia nggak baca Fatihah, malah baca surat lain karena ngelancarin hafalan. Gimana dia itu? Hadisnya atau Qur'annya? Qala Imam Hanafi. Saya enggak terima Imam Hanafi. Qala Rasul. La, isbir. Qala Imam Ahmad bin Hanbal. La, enggak. Saya enggak mau terima Ahmad bin Hanbal. Enggak terus Imam Syafi'i bilang enggak, saya enggak mau. Isbir. Qala Syekh Ibnu Bas, apalagi bin Bas, enggak. Qala Rasul pokoknya. Diam akhirnya, mumet dia. Ya nggak akan ketemu kan di hadis. Orang peristiwa itu nggak ada zaman Nabi. Diam aja. Isbir Syekh itu. Iya, saya sabar. Kapan kamu jawab? Mahil. Kasih waktu. Asyara sinin yakfi? La, syahr yakfi. Salaman. 1 bulan saya tunggu jawabannya ya. Awas ya, 1 bulan. Jawabannya harus qala Rasul. Nggak boleh qala imam ini, nggak boleh. Qala Rasul, ayo salaman kita. 1 bulan. Cukup katanya. Saya mau kasih itu 100 tahun sebenarnya digituin. Oh, la. Syahri yakfi. Subhanallah. Takdir Allah, sebulan kemudian tuh ketemu. Nggak janjian itu. Dan udah lupa itu. Nggak jauh dari restoran. Assalamualaikum Syekh. Masya Allah, kaifal jawab. La. Lari dia. Nggak mau ketemu lagi setelah itu. Allahu Akbar. Ya itu kan sampai kiamat nggak akan ketemu dalilnya. Kalau dalil qala Rasul begitu nggak akan ketemu lah. Orang sahabat nggak pernah ngalamin begitu. Jadi kan ada masalah begini dalam fikih. Ya, termasuk gini tadi ini. Orang berangkat dari Indonesia, puasa tanggal 28, besoknya tanggal 29 mau itikaf di Masjidil Haram. Nggak taunya besoknya di Masjidil Haram itu udah tanggal 30 Ramadan. Dan mereka puasanya hanya 29, sehingga nggak ada 30-nya, ada 1 Syawal. Gimana dia ini nasibnya? Gimana hadisnya? Tinggal gitu aja. Gimana hadisnya? Doa katanya kembali Quran hadis. Hadisnya gimana? Ayo dong. Kalau kita kan enak. Quran hadis ijma qiyas. Ikuti ulama, beres. Tinggal ngamalin. Al-masalatu tsalitsah. Masalah ketiga. Hal yuftiru bi baqayat ta'am baina asnanihi. Apakah puasa batal dengan adanya sisa makanan di sela-sela gigi? Lau baqiya ta'amun. Seandainya tersisa makanan baina asnanihi, di sela-sela giginya,
Pas lagi makan coklat, adzan. Wah, habis itu nggak dibersihkan lagi, masih ada sela-sela giginya, masih ada coklatnya. Fajara bihi riquhu, maka air liur mengalir. Bitab'ihi, dengan tabiatnya lah, biqasi, bukan disengaja. Terus gimana nih? Lam yuftir, enggak batal. In ajaza an tamyizihi wa madjihi. Kalau dia tidak bisa membedakan ini rasa coklatnya ada apa enggak, dan tidak bisa meludahkan. Wa in tarakat takhallula lailan ma'ilmihi bi baqaihi wa bi jarayani riqihi bihi naharon. Walaupun itu terjadi karena waktu malam itu dia tidak sela-selain itu sisa makanan itu, padahal dia merasa masih ada dan nanti ngalir. Tapi kan dia nggak bisa bedakan dan nggak bisa nggak bisa bedakan dan dia tidak muntahkan. Wa amma idza lam ya'jiz. Nah, sekarang dia tidak lemah, maksudnya dia bisa bedakan. Oh, ini ludah rasa coklat ini terasa. Lalu dibiarkan. Aw ibtalahu qasdan, atau dia sengaja membiarkan liur yang bercampur dengan bekas coklat tadi, walaupun gak terasa coklatnya, sengaja dia tekan. Fa innahu yuftiru jazman, maka itu batal puasanya. Li'annahu muqassirun, karena dia melakukan kecerobohan. Masih panjang masalahnya. Udah, saya situ aja. Allahumma sholli ala sayyidina wallahu alam.